Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya takdimi panjenenganipun Ibu Nyai Umi Hajah Maftuhah Minan selaku Ketua JMKH Pusat. Yang saya hormati, saya takdimi dan saya jadikan panutan saya, guru saya, Ibu Nyai Hajah Barokah Nawawi. Yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh Ibu Nyai dan para hafizat anggota JMKH di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa wahyu Al-Quran yang kita nantikan syafaatnya insya Allah besok di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenankan, saya di sini akan mempresentasikan isi dari tulisan saya yang saya ikut sertakan dalam lomba penulisan sejarah JMKH dari masa ke masa yang diadakan oleh Panitia Silanas 2 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali pada tanggal 2 Oktober kemarin. Tulisan saya beri judul JMKH Inspirasi Para Hafizah Penggerak. JMKH, Jam'iyah Mudarrasatil Qur'anil Hafizah, adalah organisasi para hafizah seluruh Indonesia yang sudah disahkan resmi oleh Kemenkumham nomor AHU 001490.AH.01.04 tahun 2017. Dalam tulisan saya ini, saya mengawali dengan sejarah tradisi menghafalkan Al-Quran yang sebenarnya sudah dimulai sejak pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para ulama-ulama selanjutnya hingga sekarang. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat dan kitab suci umat Islam. Ayat-ayatnya adalah petunjuk dan pedoman kehidupan untuk keselamatan di dunia hingga di akhirat nanti. Umat Islam bertanggung jawab dan wajib memelihara serta menjaga kesucian Al-Quran, kemurnian Al-Quran, dan keautentikan ayat-ayatnya. Sehingga menghafalkan Al-Quran merupakan salah satu cara untuk menjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Di sini saya sedikit menguraikan tentang adanya pendidikan menghafal Al-Quran di Indonesia yang sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Di antara para tokoh-tokoh pendiri pondok pesantren Tahfidzul Quran sebelum kemerdekaan ada di antaranya yaitu ada Kiai Haji Muhammad Munawir, pendiri pondok pesantren Krapyak Yogyakarta, kemudian Kiai Haji Munawar, kemudian Kiai Haji Said Ismail, Kiai Haji Andre Guruta, As'ad Abdul Rashid, dan alhamdulillah kemudian dilanjutkan oleh para ulama setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang. Banyak sekali pondok pesantren Tahfidzul Quran di Indonesia, bahkan pondok pesantren untuk perempuan, untuk para penghafal Al-Quran perempuan atau para hafizat. JMKH, Jam'iyah Mudarrasatil Qur'anil Hafizat, ini memiliki visi
misi dan tujuan yang jelas. Visi JMKH yaitu terwujudnya hafizat yang berkarakter Al-Quran, mandiri, semangat tinggi dalam berkhidmah dan berkiprah untuk memajukan bangsa dan negara. Sedangkan misinya yaitu 1. Merealisasikan gerakan bacaan tartil. Kemudian kedua, melaksanakan program pemahaman Al-Quran. 3. Menciptakan keluarga sakinah. 4. Mencetak generasi penghafal Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Seorang penyafid Ibrahim menyebutkan, al-ummu madrasatul ula, idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal araq. Ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Disinilah JMKH sebagai wadah pergerakan para perempuan penghafal Al-Quran diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membangun kokohnya bangsa Indonesia. Para hafizat, para anggota JMKH diharapkan mampu menjadi role model minimal bagi putra-putrinya sendiri dalam keluarga, dan diharapkan lebih luas lagi mampu berkiprah di masyarakat untuk membangun masa depan bangsa Indonesia. Untuk lebih mengenal JMKH, di sini saya sedikit napak tilas sejarah JMKH. JMKH dirintis pertama kali oleh Ibu Nyai Hajah Umi Maftuhah Minan, istri dari Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Kajen Margoyoso Pati, Jawa Tengah. Menurut beberapa sumber yang saya baca, organisasi ini mulai dibentuk pada tahun 1975 dan pada saat itu hanya beranggotakan 25 hafizat di Pati, Jawa Tengah. Memang tidak semudah menggenggam telapak tangan bagi Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan. Gerak JMKH waktu itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Setiap kegiatan yang diadakan hanya dihadiri oleh 12 sampai 25 anggota. Menurut beliau, di antara permasalahan yang teridentifikasi menjadi alasannya adalah banyak hafizat yang sibuk dengan urusan duniawi sehingga mengesampingkan deresan Al-Quran. Yang kedua, hafizah berkiprah hanya ketika dibutuhkan, bukan karena kesadaran sebagai penggerak syiar Al-Quran. Yang ketiga, hafizat memiliki pemikiran sempit, terkesan kolot karena kurang pengalaman dan interaksi sosial. Oleh karena itu, Nyai Hajah Umi Maftuhah kembali melanjutkan perjuangannya untuk mendeklarasikan JMKH lagi pada tanggal 15 Rajab 1432 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2011 Masehi di Masjid Agung, Jawa Tengah. Gerak JMKH tidak berhenti saja sampai di situ. Sekali biduk di kayu, pantang berlabuh sebelum sampai pada mimpi yang dituju. Pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 25 Juli, menjadi sejarah indah JMKH. 5.439 hafizah se-Jawa Tengah dan Jawa Timur melakukan deklarasi JMKH di Masjid Agung, Jawa Tengah. Dengan dukungan beliau, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu Kiai Haji Taj Yasin Maimun, JMKH mendapat penghargaan Muri, penghargaan Muri, Museum Rekor Dunia Indonesia,
yaitu cerdas ayat hafizat Quran terbanyak. Dan pada tahun 2019 tersebut menjadi sejarah pemantik berdirinya JMKH di berbagai kabupaten di Indonesia. Salah satunya di tempat saya tinggal, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. JMKH tak pernah pantang menyerah untuk terus bersyiar. Bahkan pada tahun 2020 ketika COVID-19 telah mencarut-marutkan segala aspek kehidupan, tak mengendorkan semangat JMKH untuk terus bersyiar. Pada tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah atau 20 Mei 2020, JMKH melakukan khataman secara virtual Zoom meeting di Pati, Jawa Tengah. Khataman tersebut sebagai tasyakuran tirakatan yang sebelumnya diikuti oleh 14.353 hafizat dengan jumlah khataman sebanyak 28.215 kali. Dan gerakan tirakatan khataman Al-Quran tersebut pada tanggal 9 Juni 2020 juga mendapatkan penghargaan MURI. Alhamdulillahirabbil alamin. JMKH ini memang cukup inspiratif. Organisasi ini adalah organisasi para perempuan penghafal Al-Quran yang notabene berasal dari latar belakang pendidikan pesantren, di mana selama ini perempuan pesantren cenderung pasif, dianggap pasif, dan banyak yang memilih menjadi konco wingking baik dalam rumah tangganya maupun dalam masyarakatnya. Perempuan pesantren khususnya para hafizah setelah menikah lebih banyak yang sibuk dengan kegiatan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Jarang sekali yang aktif dalam organisasi-organisasi di luar rumah. Untuk itu, JMKH menjadi inspirasi, gerakan yang luar biasa, mampu mengaktifkan puluhan ribu hafizat di seluruh Indonesia. Perjuangan merintis organisasi ini sejak tahun 1975 sampai saat ini 2022 tentang lika-liku dan perjalanan yang cukup terjal. Dan semua itu tentunya dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan pendidikan perempuan serta pendidikan pengajaran tahfizul Quran di Indonesia dari masa ke masa. Jika pada awal digagasnya perkumpulan ini masih mengalami kondisi yang dianggap masih nihil hasil, mungkin bisa diselaraskan dengan kondisi pada waktu itu ketika jumlah perempuan yang mampu mengenyam pendidikan di pesantren dan mampu menghafalkan Al-Quran belum sebanyak saat ini. Dan seiring perkembangan banyaknya lembaga yang menyelenggarakan program tahfidul Quran khususnya untuk pesantren perempuan, semakin banyak pula lahir para hafizat. Ribuan hafizat yang sudah keluar dari pesantren ini menjadi proyek yang penting untuk diberdayakan. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 ini telah menginspirasi para hafizat di seluruh Indonesia sehingga JMKH memiliki anggota lebih dari 20.000 hafizat. Tentunya angka yang tidak sedikit, yang mesti diiringi dengan program-program yang berkualitas dan membangun sesuai visi, misi, dan tujuannya. Dan akhir kata, JMKH diharapkan tidak hanya besar jaringan dan anggotanya, tapi juga mampu meningkatkan kualitas program-programnya. Program dan kegiatan JMKH penting untuk dievaluasi supaya JMKH benar-benar mampu menjalankan kiprahnya sebagai Jam'iyah Mudarrosatil Quran lil Hafizat. Salam semangat untuk para hafizat di seluruh Indonesia. Semangat berkiprah. Hafizah berkiprah, Indonesia barokah. Hafizah bersatu, Indonesia maju.
Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.